Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa tetap memiliki hari yang luar biasa. Dan biarlah pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan dengan telinga seorang murid. Dan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini, sabar karena mengampuni. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya mengenalnya sebagai orang yang pemarah, yang sangat saya hargai. Ia menerima nasihat dan berjuang keras mengatasi kemarahannya. Dia berdoa secara pribadi, memohon agar memperoleh kesabaran. Segera setelah berdoa, dia pun dihadapkan dengan orang yang pernah bertengkar dengannya. Pemulihan hubungan dan saling memaafkan terjadi. Perlahan namun pasti, dia menjadi semakin sabar dan wajahnya acap dihiasi senyuman. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Kolose menempatkan kesabaran sejajar dengan pengampunan. Kita dapat lebih sabar jika kita rela mengampuni. Ketika memandang orang yang menyebalkan dan menyakitkan hati kita, perlu melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita yang sering menyakiti hatinya.
Lalu mengapa kita tidak mengampuni teman kita? Kita yang percaya kepada Kristus mendapat kebangkitan bersama Kristus. Ayat ke-1. Karena itu kita harus memikirkan perkara surgawi. Ayat kedua. Perkara duniawi termasuk marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor harus menjadi masa lalu dan tidak kita lakukan lagi. Ayat 8-10. Ada banyak cara yang diajarkan orang untuk mengendalikan kemarahan. Namun orang percaya telah memiliki modal untuk bersabar. Kita adalah manusia baru. Yang dituntut dari kita adalah tidak menanggapi hasrat keduniawian. Ayat kelima. Sebaliknya, kita berjuang untuk terus diperbaharui di dalam hidup baru kita. Oleh kasih Kristus, kita dimampukan untuk saling mendahului, meminta maaf, dan memaafkan. Kesabaran niscaya akan kita miliki ketika kita belajar mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu mengajar kami untuk mengampuni sama seperti Engkau mengampuni kami. Dan pada saat kami mampu mengampuni, kami pun menjadi orang yang sabar. Demikianlah kami menjadi ciptaan baru yang memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi orang yang sabar, dan biarlah kami mau mengampuni pada orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Engkau mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.